warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai media yang telah kami buat. Sebelum kami menjelaskan tentang media yang telah kami buat, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Yeni Indah Sapitri. Yang kedua ada Rahmat Irfan. Yang ketiga ada Siti Fadilah. Yang keempat ada Apriani. Yang kelima ada Rizky Hidayat. Yang keenam ada Tia Setiawati. Dan ketujuh ada Adela Indah Prasetya. Sebelum kami menjelaskan mengenai media yang telah kami buat, di sini saya akan menjelaskan apa sih media itu. Media adalah alat yang digunakan guru dalam menjelaskan suatu materi. Penggunaan media dalam suatu pembelajaran sangatlah penting karena media berguna untuk mengefektifkan komunikasi yang ada di kelas. Media mampu menampilkan efek suara, gambar, dan gerak sehingga pesan yang disampaikan oleh pengajar pada siswa lebih hidup, menarik, dan konkret serta dapat memberi kesan seolah-olah siswa terlibat dalam pengalaman belajar yang ditampilkan. Nah, itu yang dimaksud dengan media. Di sini kami dari kelompok 1 membuat media yang kami beri nama Budi Pandai KPK dan FPB. Selanjutnya di sini ada yang pertama alat dan bahan serta pembuatan media yang akan dijelaskan oleh Rahmat Irfan dan Siti Fadilah. Perkenalkan, nama saya Rahmat Irfan Sirato Gergurus Manalo, kelas BGSD 5C, MPM 18160-106. Saya di sini akan menyebutkan alat dan bahan pembuatan media Budi Pandai KPK dan FPB. Alat dan bahan: yang pertama styrofoam, kedua origami, ketiga penggaris, keempat spidol, kelima karakter, keenam double tip, ketujuh kertas bergambar. Perkenalkan, nama saya Siti Fadilah, NPM 18160132. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan media yang kami buat. Yang pertama, ukur styrofoam menjadi 4 kolom atau 4 bagian. Kemudian, pertebal garis dengan menggunakan spidol. Yang ketiga, potonglah styrofoam tadi menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian, potong kertas origami menjadi 4 bagian. Nomor berapa tadi? Lalu, tempelkan kertas origami dan styrofoam tadi yang sudah dipotong kecil ke styrofoam. Kemudian, hiaslah styrofoam atau media tersebut semenarik mungkin agar menarik para murid atau para siswa. Terima kasih. Selanjutnya ada Apriani yang akan menjelaskan bagaimana penggunaan dari media Budi Pandai KPK dan FPB. Perkenalkan, nama saya Apriani, MPM 18160015. Di sini saya akan menjelaskan cara pemakaian media Budi Pandai KPK dan FPB. Di kolom pertama ini untuk angka yang akan kita bagi, kolom warna biru untuk bilangan prima. Di sini sudah ada bilangan prima, angka yang akan kita bagi, dan puspin untuk menempel angka. Bilangan prima sendiri 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. KPK diambil dari semua angka yang ada di bilangan prima, sedangkan FPB diambil dari kolom yang terisi penuh oleh angka. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Hidayat. Dan selanjutnya ada Rizky Hidayat serta Tia Setiawati yang akan mencontohkan bagaimana penggunaan dari media Budi Pandai KPK dan FPB. Nama saya Rizky Hidayat. Baiklah, di sini kita akan mencari KPK dan FPB dari bilangan 12 dan 24. Pertama, kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2.
12 dibagi 2 sama dengan 6. Empat dibagi 2 sama dengan 12. Ya, dah. Nah, di sini kan bilangan 3 tidak bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Kita kosongkan saja di kolomnya. Untuk selanjutnya, bilangan 6 kita bagi dengan bilangan prima 2 sama dengan 3. Dah. Nah, di sini kan bilangan 3 tidak bisa dibagi dengan bilangan prima 2. Maka supaya habis kita bagi dengan bilangan prima 3. Maka hasilnya Nah, untuk mencari KPK kita bisa melihat dari kolom bilangan prima. Kita kalikan saja. Dah. Maka hasilnya 24. Untuk mencari FWB dari bilangan 2 tersebut 12 dan 24, maka kita bisa melihat dari kolom bilangan prima yang penuh. Di sini ada 2, dan 3. Kita kalikan saja. 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tias Setiawati. Perkenalkan, nama saya Tias Setiawati, NPM 1816-0145. Saya di sini akan menjelaskan contoh dari penggunaan media Budi Pandai KPK dan FWB. Jadi kita bisa lihat di sini sudah ada angka 8 dan angka 10. Nah, kedua bilangan ini akan kita cari KPK dan FWB-nya. Oleh karena itu, nih, kita simak ya. Bilangan 8 kita bagi dengan bilangan prima 2 menghasilkan bilangan 4. Kemudian bilangan 10 kita bagi dengan bilangan prima 2 akan menghasilkan bilangan 5. Kemudian bilangan 4 kita bagi lagi dengan bilangan prima 2 akan menghasilkan bilangan 2. Untuk bilangan 5 kan tidak bisa dibagi dengan bilangan prima 2, maka kita kosongkan saja. Kemudian bilangan 2 kita bagi lagi dengan bilangan prima 2 akan menghasilkan nilai 1. Kemudian supaya bilangan 5 ini habis, maka kita ganti dengan kita bagi dengan bilangan prima 5 supaya menghasilkan bilangan 1. Nah, untuk menentukan KPK dan FWB-nya, kita lihat dari KPK itu diambil dari semua bilangan yang ada di kolom bilangan prima. Di sini kan ada bilangan 2, 3, 2, 2, dan 5. Kita tulis ya.
kali 5 sama dengan 40. Sedangkan untuk menentukan nilai FEB-nya, FEB diambil dari kotak yang terisi penuh. Nah, di sini kan kotak yang terisi penuh adalah kotak yang pertama. Bisa dilihat kan? Nah, untuk bilangan FEB kita ambil dari bilangan yang berada di kotak bilangan prima, yaitu bilangan 2. Maka FEB-nya adalah 2. Dan terakhir adalah Indah Prasetya dan Rahmat Irfan yang akan menjelaskan kelebihan serta kekurangan dari media kelompok 1 yang diberi nama Budi Pandai KPK dan FEB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Indah Prasetya, NPM 181600167. Di sini saya ingin membacakan tentang kelebihan media Budi Pandai FEB dan KPK yang telah kelompok kami buat. Yang pertama, media dibuat untuk membuat guru mempermudah mempraktekkan materi yang disampaikannya kepada siswa. Yang kedua, siswa menjadi tidak bosan saat belajar karena proses pembelajaran tidak terpatok pada materi saja. Yang ketiga, media dibuat menggunakan bahan dan alat yang tidak membahayakan siswa sehingga siswa merasa aman dan nyaman. Yang keempat, media ini juga membuat siswa menjadi aktif dan kreatif dengan menggunakan warna-warna yang cerah dan gambar yang menarik, maka pembelajaran akan terasa menyenangkan. Ini saya akan menyampaikan kekurangan media Budi Pandai KPK dan FEB adalah: yang pertama, alat yang digunakan mudah patah karena menggunakan bahan styrofoam. Kedua, membutuhkan keterampilan dalam pembuatannya. Yang ketiga, biaya pembuatannya mahal dan membutuhkan banyak waktu. Keempat, media Budi Pandai KPK dan FEB hanya bisa menggunakan 1 kali sampai. Sekian yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tujuan dari pembuatan media yang telah kami buat, yaitu Budi Pandai KPK dan FEB, yaitu untuk mempermudah bagi guru atau pendidik dalam menyampaikan informasi materi, yaitu terutama materi KPK dan FEB kepada peserta didik. Yang kedua, untuk mempermudah bagi anak didik dalam menyerap atau menerima serta memahami materi KPK dan FEB yang telah disampaikan oleh guru atau pendidik. Yang ketiga, untuk dapat mendorong keinginan anak didik untuk mengetahui lebih banyak dan mendalam tentang materi atau pesan yang disampaikan oleh guru atau pendidik, yaitu mengenai materi KPK dan FEB. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai media yang telah kami buat dari kelompok 1. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.